Yang Pak. Dan juga tentu apa yang akan direncanakan, apa yang akan dibuat pada saat datang. Yang pertama saya tadi berterima kasih bahwa bagaimana fungsi pertanian kita naik. Tapi perlu juga dievaluasi kembali angka-angkanya, terutama angka dari BPS itu perlu ditumpai karena angka posisi 75 juta itu betul-betul dengan bentuk yang terjadi tinggi sehingga berbahaya untuk landasan kemudian penting bagaimana menjaga program ini agar swasembada setidak-tidaknya tahun depan kita harus mencapai. Kemudian kita harus berhati-hati dalam menghadapi kemungkinan El Nino. Jadi semua orang harus menjaga menghadapi kekeringan sehingga produksi itu dapat dilakukan. Karena masalah yang pokok itu apabila terjadi kenaikan harga sebagaimana data kemarin itu akibat kenaikan harga beras. Harga beras itu memang suatu dilema masyarakat. Naik salah, turun salah. Naik harga beras itu berarti menimbulkan inflasi, turun menimbulkan masalah petani. Tapi karena petani juga sekaligus konsumen, setiap kenaikan harga pangan bisa berakibat. Dan itu yang dibutuhkan ialah produktivitas yang bagus, bibitnya harus baik, dan dia harus dijaga. Itu kita akan bersama-sama menjaga itu. Samping itu, karena impor pangan kita masih tinggi, yang mulai daripada jagung, gula, tepung, gandum yang terbesar. Karena itu nanti kan kita panggil semua produsen terigu untuk mencari cara bagaimana produksi gandum itu harus ada kombinasinya dalam produksi lokal. Karena kalau enggak, gandum impor 7 juta itu jauh lebih besar dibanding dengan yang lain. Nah itulah maka dalam proses ini mengurangi impor pangan dengan cara meningkatkan itu boleh. Sapi memang tadi kita bicarakan kelihatan intinya adalah sapi itu asalnya dari mana, dari bibit. Maka produksi bibitnya yang diimpor kemudian dikasih ke dibibitkan di daerah tebu, di daerah sawit dan di daerah nenas supaya itu kemudian dapat lebih cepat dan lebih murah. Dan kita kerahkan kering-kering tebu dan sebagainya. Berapa kira? Oh, untuk sapi. Ya, sapi memang pertanian itu bukan industri yang mudah. Oke, kalau naik kan pasti 3 shift. Kalau sapi kan, walaupun kita suruh dia 3 shift, sapinya kan tidak bisa begitu juga kan. Jadi memang ada waktunya. Tapi kalau kita mulai 5 tahun lalu pasti sekarang harus mana. Jadi berapapun harus mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Jadi sekali lagi sapi itu bibitnya yang harus banyak. Kemudian kita tidak boleh mengotori produksinya, keras aturannya. Kalau masih kekurangan maka memang tahap awalnya sementara tahun-tahun ini dan ke depan masih ada impor dengan jumlah yang terus dikurangi. Saya belum tahu dengan itu, tapi alhamdulillah tentu berapapun nilai itu jiwa manusia lebih tinggi. Tapi kita berterima kasih dan itu setiap
setidak-tidaknya untuk menenangkan keluarga anaknya yang pernah kehilangan orang tua. Balik lagi ke alasannya apa kan mengevaluasi data dekat dan produksi beras? kebijakan jangka pendeknya apa Pak? Kan kalau produktivitas jangka panjang. Apanya tadi? Kebijakan jangka pendek Pak atas produksi dari yang harus dievaluasi. Angkanya, itu angka saja jumlah yang 75 juta ton itu kita evaluasi. Apakah itu dilakukan Pak? Iya di menghitung secara pencermat. Itu tapi angka saja ya. Angka itu tidak menyebabkan tiba-tiba produksi tidak atau turun, tidak. Itu hanya perhitungan angka statistik yang nanti akan mempengaruhi kepada subsidi pupuk, mempengaruhi kepada subsidi bibit dan sebagainya, dan juga petani. Namun jangka pendeknya ialah perbaiki bibit, pupuk pada waktunya, rehabilitasi pengairan, dan penjuru. Coba apa? Tidak ada cara. Karena itu Menteri Pertanian cuma itu urusannya. Pak itu kalau pribadi ya, bibit yang kualitas tinggi, tepat waktu, pupuk tepat waktu, perbaiki pengairan, kasih penyuluh. Terkait pembahasan impor pangan tadi Pak, apakah ada rencana kebijakan yang akan dikeluarkan untuk mengurangi impor pangan? Iya, tentu pangan tidak bisa serta-merta langsung stop, tapi karena harus dipenuhi dalam negeri dulu, baru kita mengurangi. Kita tidak makan kalau tiba-tiba katakanlah stok sapi langsung bahaya, naik harga inflasi lagi timbul kemiskinan. Namun upaya keras perusahaan harus jelas dan tegas dijalankan dengan anggaran yang cukup. Seperti itu. Laporan untuk stok tahun depan ada nggak Pak disampaikan? Iya. Laporan. Untuk stok Perkiraan iya. Perkiraan iya, tapi itu tidak bisa dipastikan. Ada kebijakan impor nggak Pak? Kalau misalnya angka 75 dievaluasi. Kalau memang kekurangan sekali lagi, pasti kita terbuka kebijakan itu. Pasti kalau pakai kalau nih. Sejauh ini ya. Dilaporkan oleh Menteri Pertanian justru sudah sudah hujan di Sumatera kan? Dari pagi ke Sumatera Barat gitu. Tapi mudah-mudahan kalau hujan Sumatera Barat biasanya juga akan segera juga hujan. Cuma yang bisa menyelesaikan bila operasi di bawah dan tugas. Menjadi tambahnya. Itu memang apabila harga beras naik dan balalanya pasti menimbulkan bertambah angka kemiskinan, yaitu angka di mana biaya hidupnya tidak cukup atau kurang. Karena itulah maka salah satunya menstabilkan harga pangan. Saya kira pasti, ya sesulit apapun pasti bisa kalau kita tentukan produktivitas. Kalau sebabnya harga pangan, iyalah produktivitasnya kita turun dan harganya dipus dulu dengan berbagai cara, menambah produksi ataupun kita impor. Kenapa? Itu pasti bisa. Kalau sebabnya bahwa sulit, ya sesulit apapun pasti bisa. Sulit tidak berarti tidak bisa. Apa? Ya tidak, kan kebijakan tidak ada instan. Ini dengan fluktuasi. Hari ini 4.000 bisa saja nanti per bulan turun sedikit apa. Nah, itu memang ini sekali lagi ini gejala dunia, di mana semua terjadi di mana-mana, tapi juga gejalanya memang karena cadangan kita tidak sulit kita tingkatkan akibat ekspor yang sulit. Dan kita berusaha untuk mengurangi beban impor. Karena itu kenapa saya datang sini untuk mengurangi, menaikkan produksi pangan agar beban impor pangan turun antara di sini dan juga sudah ketersediaan.
Itu pokoknya kenapa tadi 2 jam satu persatu seluruh aparat itu siap bekerja untuk. Pak, ini Bapak meragukan 475 tadi. Bukan meragukan, tidak benar itu. Sudah. Apa? Hanya murni karena Bukan. Sejak dulu zaman saya sudah salah. Hah? Kenapa? Siapa usulan? Oh, begitu. Bilangnya terima kasih lah. Berdiri itu. Ya nanti kita itu ada saya minta evaluasi. itu kembali ya Pak? Dasar Itu kembali. ketidakpercayaan Bapak. Apa? Dasar ketidakpercayaan itu apa Pak? Kalau tidak menerima, kalau tidak berarti rata-rata orang Indonesia makanya per tahun kira-kira 175 kilo per tahun. Lo kau masak berarti kau masak setengah kilo per hari. Nggak mungkin juga. Kau bisa makan berapa sih? Itu makanya ada hitungan surplusnya Pak. Ada sih Pak, makanya ada hitungan surplus. Di mana surplus ya? Karena kita impor itu. Banyak Pak. Terima kasih Pak. Memang wajib presiden di Indonesia. Namun juga kita mengapresiasi para pejabat, katakanlah menteri yang gajinya tidak cukup 20 juta, presiden kuasa yang gaji 40 juta, kan ada rumah beri kan itu ada juga. Tapi kalau ingin jujur dinaikkan, kita lihat ke dalam. Nah, kalau itu baik, tidak. Ini biar. Iya, tidak. Ya, kalau ekonomi nanti sudah naik sedikit, boleh